Shalom. Puji Tuhan, renungan pagi kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kolose 3 ayatnya yang kedua. Kolose 3 ayatnya yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan kalau kita ditanya apa sih perkara yang di atas, seringkali pikiran kita langsung diingatkan tentang hal-hal yang rohani. Baca firman, doa, nyanyi, pujian dan penyembahan. Dan kalau kita ditanya tentang perkara yang di bumi, kita diingatkan tentang apa sih orang yang sibuk bekerja, memikirkan tentang duit, tentang kehidupannya. Tanpa sadar, kita terpecah menjadi dua kelompok. Yang satu kelompok teriak kepada kelompok yang lain, engkau terlalu sibuk bekerja sehingga tidak punya waktu lagi untuk pelayanan di gereja. Engkau sering lembur sehingga sering tidak punya waktu untuk fellowship doa malam di gereja. Sedangkan yang di sini tidak terima teriak juga, engkau sih pengangguran, tidak bekerja, hanya pelayanan, pasti punya banyak waktu. Engkau malas sih, hanya minta pada Tuhan. Tapi benarkah Tuhan berbicara tentang hal itu dalam ayat ini? Yang pasti Tuhan Yesus dalam doanya dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-15, Tuhan Yesus berkata, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tuhan Yesus juga menghendaki kita ada di bumi dulu, jangan buru-buru ke sana. Kalau hanya di bumi, hanya disuruh baca firman, doa dan nyanyi, ngapain harus di bumi? Langsung saja di surga. Karena ada satu tujuannya. Tuhan Yesus menghendaki kita berbuah di sini, menghasilkan buah yang bisa dinikmati, bisa menjadi berkat bagi sesama. Ini coba kita renungkan, apa sih yang dimaksud di atas dan apa sih yang dimaksud di bumi. Kolose 3 ayatnya yang kelima dan seterusnya, di situ dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ini berbicara tentang yang di bumi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini yang berbicara tentang hal-hal yang duniawi yang di bumi. Bagaimana dengan yang di atas? Bagaimana dengan yang di atas? Ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, karena kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dua hal, satu berbicara tentang hal duniawi di bumi, satu berbicara tentang hal-hal yang di atas. Dan dua-duanya tidak berbicara tentang hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Masalah baca firman, doa, pujian, penyembahan itu harus, itu kudu. Tetapi ini berbicara lebih dari itu, di atas itu. Apa buahnya setelah kita doa, setelah kita baca firman, setelah kita pujian, penyembahan? Adakah buah yang dihasilkan dari berkat bagi sesama? Apakah pikiran kita dipenuhi dengan apa tadi? Percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, fitnah, kata-kata kotor, atau mulai muncul kasih, pengampunan? Orang-orang di sekitar kita bisa melihat apakah pikiran kita itu kita memikirkan perkara yang di atas atau yang di bumi. Yuk kita renungkan buat diri sendiri. Bukan ritual berdoanya, bukan ritual baca firman-Nya, bukan ritual penyembahan pujiannya yang Tuhan lihat, tapi apa yang terjadi sesudah kita melakukan itu, buahnya apa. Bagi yang sudah dipakai Tuhan dalam pelayanan, puji Tuhan, tapi jangan sombong. Yuk kita renungkan. Banyak orang-orang yang menjadikan tempat kerjanya sebagai ladang pelayanan. Dan tidak sedikit orang yang melayani Tuhan menjadikan pelayanannya sebagai pekerjaan. Fokusnya pasti beda.
Bagaimana dengan kita? Apakah saat ini kita sedang memikirkan perkara yang di atas atau yang di bumi? Tuhan Yesus memberkati.